Sobat Rupiah, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik ya. Dan selamat datang di podcast Museum Bank Indonesia. Nah, untuk podcast kita kali ini spesial banget karena untuk pertama sekalinya podcast kita hadir di channel YouTube. Karena biasanya kan kalian kalau mendengarkan podcast Museum BI biasanya melalui Anchor atau Spotify. Tapi kali ini kalian bisa langsung melihat wajah-wajah di balik podcast kita sebelum-sebelumnya, siapa moderatornya dan siapa juga narasumbernya. Baik, sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Noven. Saya adalah salah satu edukator di Museum Bank Indonesia. Tetapi kali ini Noven tidak akan sendiri karena akan langsung ditemani oleh salah satu narasumber yang sudah ditunggu-tunggu, the one and only Ibu Winarni Suwarno. Yeay, apa kabar Ibu? Baik sekali Mbak Noven, terima kasih. Apa kabar Sobat Rupiah, sahabat Museum BI? Sehat ya semua dalam kondisi yang sangat tidak menyenangkan seperti ini. Semoga kita tetap diberi kesehatan untuk menjalankan hari-hari kita. Amin. Tapi sebelumnya di sini saya mau menginformasikan dulu ya. Jadi Ibu Uin ini kita sapa dengan Ibu Uin saja ya teman-teman ya. Jadi Bu Uin ini adalah kepala koleksi di Museum Bank Indonesia yang sudah lama mengabdi, memberikan dedikasi yang sangat cukup tinggi ya di Museum Bank Indonesia. Tapi bad newsnya nih sahabat Museum BI, sebentar lagi Bu Uin akan graduate. Jadi sedih ya. Tapi pengen banget ya, kita jadi penasaran nih. Bagaimana sih atau gimana sih perasaannya Bu Uin yang sebentar lagi nih bakalan graduate dari Museum Bank Indonesia? Boleh di-share ya Bu ya? Boleh banget. Ralat sedikit, saya selain di koleksi, saya juga pegang tim tata pamernya Museum BI. Jadi ada dua wing yang saya pegang, koleksi dan tata pamer di Museum Bank Indonesia. Kalau pertanyaannya apa tadi, seneng ya? Perasaannya, aduh, itu senang sedih. Nah, senangnya karena sebentar lagi saya akan punya banyak waktu untuk mengisi untuk mengisi hari-hari saya dengan kegiatan-kegiatan yang selama ini tidak sempat dilakukan karena kesibukan kerja. Sedihnya adalah saya akan jadi tidak bertemu sesering ketika saat masih aktif ya dengan teman-teman semua gitu. Jadi kayaknya nanti jadi terbatas temannya di rumah tuh siapa, nanti bergaulnya dengan siapa juga akan menjadi lebih terbatas. Tapi ada senangnya juga gitu. Berarti perasaannya campur aduk ya Bu ya? Betul. Belum tahu nih yang lebih banyak senangnya atau lebih banyak sedihnya gitu. Tapi so far nikmati aja. Enjoy aja. Nah, kita juga penasaran nih Bu, pengen tahu. Ibu kan sudah mengabdi di Bank Indonesia cukup lama. Apa sih pelajaran yang berharga yang bisa dipetik selama bekerja di Bank Indonesia? Pelajaran berharganya banyak banget ya, antara lain jujur. Nah, terus yang paling penting di Bank Indonesia itu adalah kita harus terbuka dan mau banyak belajar. Juga yang ketiga, kita harus menyukai apapun pekerjaan apapun yang dipercayakan kepada kita. Karena di Bank Indonesia itu kita tidak tinggal tetap di satu departemen, tapi akan berpindah-pindah. Jadi selalu akan ketemu hal-hal baru. Jadi kita harus terbuka wawasan, mau belajar, mau mencintai pekerjaan-pekerjaan dan apapun yang dipercayakan kepada kita. Menarik sekali, tapi kayaknya dari yang di share oleh Ibu Win tadi tampaknya sangat menarik sekali, seru sekali. Tentunya kita jadi pengen tahu nih tantangan yang pernah Ibu hadapi selama bekerja di sini Ibu. Tantangan banyak banget ya, karena kita bertemu dengan orang-orang baru di unit kerja yang baru gitu.
Tantangannya adalah kita harus cepat beradaptasi dengan orang-orang yang ada di situ, mau menggali menggali potensi di diri kita yang bisa kita terapkan di satuan kerja itu. Jadi itu yang agak berat juga karena orang baru, kebanyakan kalau di BI itu dulu ya, promosi itu urut kacang. Jadi ketika saya baru dipindah ke satuan kerja yang baru, maka saya jadi anak bawang. Jadi kalau mau naik pangkat itu pasti terakhir gitu. Tapi untungnya belakangan sudah terjadi perubahan, jadi itu pengalaman yang seru aja gitu. Selalu jadi anak bawang ketika pindah ke satuan kerja yang baru. Jadi ya kita mesti pandai-pandai menyesuaikan diri, mesti pandai-pandai belajar beradaptasi supaya kita bisa cepat masuk di satuan kerja yang baru itu dengan segala susah senangnya di dalamnya. Oke, ada perjuangan, tapi tetap enjoy ya Bu ya? Harus. Kalau nggak kita stres sendiri, karena beda-beda karakteristik tiap satuan kerja itu. Jadi kalau kita menanggapi dengan stres, sedih, marah, dan rasa tidak senang lainnya, kita capek sendiri. Kita akan pusing, jadi nggak bersemangat ke kantor, padahal kan bukan itu yang mau kita cari. Kita kan mau memberikan yang terbaik bagi lembaga gitu. Jadi kalau setiap saya pindah ke tempat baru, ke satuan kerja baru, saya sih berusaha untuk senang dulu dengan pekerjaan-pekerjaan, meskipun pekerjaan itu nampaknya sepele buat orang lain. Misalnya contohnya kayak mungkin buat orang lain mengerjakan arsip itu sesuatu yang pekerjaan apa itu gitu, kerjaan orang yang nggak ada kerjaannya gitu. Padahal di balik arsip itu kita bisa menemukan sesuatu yang kalau kita tekuni itu bisa jadi harta karun buat kita sendiri. Jadi saya banyak terbantu dengan mempelajari arsip-arsip itu. Saya bisa beberapa kali promosi karena di dalam arsip itu ada pelajaran-pelajaran yang bisa kita tarik, yang bisa kita bagikan kepada orang lain, dan kita bisa terapkan di pekerjaan-pekerjaan kita sehingga menghasilkan sesuatu yang mungkin beda, tapi sebenarnya enggak. Dari dulu pun itu ada, cuma tidak digali lagi karena disimpan di arsip saja. Oke, jadi sebenarnya di balik tantangan itu kita bisa menjadi berkat untuk orang lain ya Bu ya? Betul sekali. Oke, nih sahabat Museum BI, tadi kita sudah banyak ya ngobrol seru dengan Bu Uin. Nah, kali ini saya akan memberikan sebuah tayangan. Ada beberapa foto yang akan kita perlihatkan kepada Ibu Uin, dan semoga Ibu Uin bisa menceritakan apa sih kenangan-kenangan yang terbersih setelah melihat foto-fotonya ya. Yuk kita langsung lihat saja foto dari Ibu Uin di sini. Nah, nih Bu, boleh dong cerita ke teman-teman atau sahabat Museum BI, ini fotonya apa? Atau pokoknya apa sih kenangan yang terbersih pada saat melihat foto ini nih Bu? Ini cerita pada saat ada acara Pekan Numismatik 2019 di Museum Bank Indonesia. Jadi saat itu dibuka oleh Dinas Cagar Budaya kalau nggak salah ya. Dihadiri oleh banyak undangan, serta yang berperan serta di dalamnya itu adalah komunitas-komunitas numismatik dari seluruh Indonesia. Begitu. Wow, keren banget ya. Yuk kita langsung lihat foto yang kedua. Nah, ini foto siapa ini Bu? Dan tolong dijelaskan, sepertinya ini sangat menarik sekali. Seperti back to the memory ya. Boleh diceritakan Bu ini? Ini foto saya bersama Pak Sahril Sabirin di rumah beliau ketika saya mewawancarai beliau untuk nanti kita gunakan sebagai materi di Pekan Numismatik berikutnya. Sayangnya ini belum kesampaian karena kondisi kita sedang pandemi, jadi acaranya belum bisa terlaksana. Ya, menyenangkan sekali. Jadi ternyata di Museum BI itu bukan cuma
kita akan ketemu artefak-artefak kuno, barang-barang tua, terus sesuatu yang seram gitu. Bahwa di sini pun kita ketemu banyak orang-orang besar, public figure, anak-anak muda yang masih benar-benar muda, milenial yang punya talenta yang luar biasa, yang saya sendiri banyak belajar dari mereka. Bahwa seberapapun kecil kemampuan yang kita punya, kalau kita asah terus, jadinya luar biasa. Iya, betul sekali. Wah, dari 2 foto yang tadi kita sudah lihat, tuh bisa lihat kan, tiba-tiba memorinya Bu Win langsung ya bisa menceritakan dengan lancar. Dan tadi kan kita sudah sangat enak sekali ya, ngobrolnya seru banget dengan Bu Win. Nah, sampailah kita pada saat ini nih, pertanyaan terakhir nih ya kepada Bu Win nih. Dari sudah lama berbakti di Bank Indonesia, apa sih kira-kira pesan Ibu kepada kami? Karena sebenarnya Bu Win ini tidak hanya sekedar kepala koleksi ya di Museum BI, tapi kami sendiri menyatakan bahwa Ibu Win ini adalah ibu kami gitu. Jadi apa sih pesannya untuk kami nih yang akan ditinggalkan? Pesannya ya, yang paling penting adalah cintai apapun yang dipercayakan kepadamu. Dalam ya. Meskipun tampaknya itu kecil, pekerjaan itu remeh di mata orang lain, tapi kalau kita mencintai pekerjaan itu, kita akan melakukannya dengan senang. Dan kalau kita melakukannya dengan senang, kita menikmati, sadar atau tidak, itu akan menjadi kekuatan yang kita miliki yang belum tentu orang lain punya. Begitu. Jadi hal-hal sepele pun lakukan dengan baik dan penuh cinta di dalamnya. Betul ya, itu tadi pesannya Bu Win itu mengena sekali ya kepada saya sendiri, saya pribadi mengena sekali. Berarti walaupun kecil tapi kita harus tetap melakukannya dengan cinta ya Bu Dengan ya. senang dan cinta, dan cintai pekerjaan itu, pasti itu kan memberikan nilai lebih buat kita. Iya betul. Tidak Ini- kelihatan sekarang tapi nanti. Iya, betul sekali. Nih untuk sahabat Museum BI, berarti kita harus mencintai pekerjaan kita walaupun kecil, tapi kita harus tetap mencintainya, enjoy dengan itu ya. Baik sahabat Museum BI, senang sekali ya kita tadi udah, pokoknya sebenarnya banyak sekali yang masih harus kita pengen kulik ya dari seorang Bu Winardi Suwarno, tapi waktunya tidak banyak ya. Dan saat ini juga kita sudah sampai di penghujung podcast kita di episode kali ini. Tapi once again ya Bu ya, kita ucapkan terima kasih. Terima Sangat kasih kembali. banyak sekali yang dimana Bu Win sudah lama mengabdi di Bank Indonesia, sudah berdedikasi sangat tinggi di Bank Indonesia, terkhusus untuk di Museum Bank Indonesia. Kami tetap mendoakan Bu Win agar tetap sehat, Amin. kemudian tetap berkarya. Amin. Iya, dan juga kami mendoakan Ibu agar tetap sukses selalu. Amin. Terima kasih. Saya juga tidak akan jauh-jauh kok dari Museum Bank Indonesia, masih akan tetap Oh, masih tetap di sini, berkeliaran di sini. masih tetap Gitu. menjadi ibu kami ya Bu ya. Tidak akan putus itu. Oke, jadi keep in touch ya Bu ya, terus ya. Iya. Baik sahabat Museum BI, terima kasih telah menemani kita sampai dengan saat ini. Selesai juga untuk kebersamaan kita pada podcast kali ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, bye.